Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika dengan NIM 1915009. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdul Rahman Siddiq Bangka Belitung, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistik Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Nurul Fakih Isroi, MPD. Pengertian statistik inferensial. Statistik inferensial merupakan statistik yang menyediakan aturan-aturan atau cara yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam rangka mencoba menarik kesimpulan dari sekumpulan data yang telah diolah. Statistik inferensial ini meliputi parametrik dan statistik non-parametrik. Statistik parametrik mempertimbangkan nilai dari satu atau lebih parameter populasi, sedangkan non-parametrik tidak memperhatikan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Jika datanya memiliki sebaran atau distribusi normal, maka menggunakan statistik parametrik. Jika data tidak memiliki sebaran normal, maka menggunakan statistik non-parametrik. Hipotesis penelitian. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, hupo dan tesis. Hupo berarti sementara, lemah, kurang, atau di bawah. Tesis berarti pernyataan atau teori. Jadi, hipotesis merupakan suatu pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan kebenarannya. Konsep hipotesis. Untuk merumuskan hipotesis, ada 3 hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, mengekspresikan satu variabel dan atau hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Dalam merumuskan hipotesis, seorang peneliti harus tidak-tidaknya mempunyai 2 variabel yang akan dikaji. Kedua variabel tersebut adalah variabel bebas dan variabel tergantung. Jika variabel lebih dari 2, maka biasanya satu variabel tergantung dan 2 variabel bebas. Yang kedua, dinyatakan secara jelas dan spesifik, serta tidak bermakna ganda. Maksudnya, rumusan hipotesis tersebut harus bersifat spesifik dan mengacu pada satu makna, tidak boleh menimbulkan penafsiran lebih dari satu makna. Yang ketiga, dapat diuji secara empiris. Memungkinkan untuk diungkapkan dalam bentuk operasional yang dapat dievaluasi berdasarkan data yang didapatkan secara empiris. Pembagian. Hipotesis dibagi menjadi 3. Yang pertama, hipotesis operasional (HO) menyatakan ketidakbenaran dari suatu fenomena atau menyatakan tidak ada hubungan antara 2 variabel atau lebih. Peneliti merumuskan hipotesis tidak semata-mata berdasarkan anggapan dasarnya saja, tetapi juga berdasarkan objektivitasnya, bahwa hipotesis penelitian yang dibuat belum tentu benar setelah diuji dengan menggunakan data yang ada. Untuk itu, peneliti memerlukan hipotesis pembanding yang bersifat netral dan objektif. Contoh, tidak ada hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar. Yang kedua, hipotesis kerja atau alternatif (HA) merupakan anggapan dasar peneliti pada suatu masalah yang sedang dikaji. Dalam hipotesis ini, peneliti menganggap benar hipotesisnya, yang kemudian akan dibuktikan secara empiris melalui pengujian hipotesis dengan menggunakan data yang diperolehnya selama melakukan penelitian. Contoh, ada hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar. Yang ketiga, hipotesis statistik dirumuskan dalam bentuk notasi statistik yang didasarkan pada pengamatan peneliti terhadap populasi dalam bentuk angka-angka. Jenis hipotesis penelitian terbagi menjadi 3. Yang pertama, hipotesis deskriptif, yaitu untuk menggambarkan fenomena atau untuk menjawab permasalahan taksiran. Misal, motivasi belajar siswa sangat tinggi. Yang kedua, hipotesis komparatif, yaitu untuk permasalahan yang membedakan atau membandingkan. Misal, ada perbedaan kemampuan bahasa asing antara lulusan SMA swasta dengan SMA negeri. Yang ketiga, hipotesis asosiatif, yaitu untuk permasalahan yang bersifat hubungan atau pengaruh. Hipotesis hubungan simetris
menyatakan hubungan bersifat kebersamaan dua variabel atau lebih, tidak menunjukkan sebab akibat. Misal, ada hubungan antara berpakaian mahal dengan penampilan. Hipotesis hubungan sebab akibat. Misal, ada hubungan antara tingkat pengangguran dengan tingkat kriminalitas. Yang ketiga, hipotesis hubungan interaktif. Misal, terdapat pengaruh timbal balik antara kreativitas mahasiswa dengan hasil belajar. Langkah-langkah merumuskan dan menguji hipotesis. 1. Merumuskan hipotesis kinerja, hipotesis nihil, dan hipotesis statistik. 2. Menentukan risiko kesalahan atau tarif signifikan. Misal, alfa sama dengan 5% atau 0,05. 3. Menentukan uji statistik. Misal uji T. 4. Kaidah pengujian. Terdiri dari 2, HO diterima dan HO ditolak. HO diterima jika min T tabel kurang dari atau sama dengan T hitung, kurang dari atau sama dengan T tabel. HO ditolak jika T hitung lebih dari T tabel. 5. Membuat keputusan dan kesimpulan. Bentuk pengujian hipotesis. Yang pertama, hipotesis direksional. Terdiri dari 2. Yang pertama, uji satu pihak kiri dan uji satu arah pihak kanan. Yang kedua, hipotesis non-direksional. Contohnya adalah uji dua sisi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Maaf jika ada kata yang salah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.